Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita bertemu pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bab 4, yaitu menyambut usia balik. Sekarang, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak soleh dan solehah, setelah nanti kalian menyaksikan video tentang menyambut usia balik, diharapkan anak-anak dapat memahami tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu menyebutkan tanda-tanda usia balik dengan benar. 2. Membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Dan yang ketiga, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Coba perhatikan gambar di depan. Kalau dilihat, itu ada anak bayi, anak-anak yang mulai beranjak dewasa, kemudian anak remaja, jadi ayah, kemudian ayah menua, hingga menjadi kakek-kakek. Nah, kira-kira pada gambar tersebut, manakah yang dialami oleh anak-anak sekarang? Dihitung dari usia anak-anak, berapakah usia kalian? Ya, kalau dilihat dari usia 9, berarti pada fase tersebut kalian berada pada fase yang keempat. Nah, kalian sudah menyaksikan atau melihat fase-fase pertumbuhan. Nah, di mana fase-fase tersebut sekalian akan mengalami fase usia balik. Nah, kita akan mempelajari balik dalam fikih Islam. Balik berasal dari bahasa Arab yaitu bulugh, yang artinya sampai. Sampai yang dimaksud yaitu sampai dalam memasuki usia dewasa. Sementara dalam fikih Islam, balik diartikan masa ketika seorang mulai dibebani kewajiban-kewajiban syariah atau taklif atau mukalifan syariah. Menurut Khalil Nafis membagi perkembangan anak ke dalam 3 tahapan. Yang pertama, as-shaghir. Tahapan ini dimulai sejak bayi lahir hingga tamyiz di usia 7 tahun. Dikenal dengan ghairu mukallaf, yaitu orang yang tidak mempunyai beban syarak. Yang kedua, tamyiz, yaitu masa usia 7 tahun hingga remaja. Memiliki kemampuan memahami kitab, nasihat melalui akal, kemampuan melaksanakan syariat dengan bahan yang kuat dan sehat. Dan yang ketiga, baligh adalah habisnya masa kanak-kanak atau masa akil baligh, yaitu fase seseorang yang dibebani tanggung jawab syariat keagamaan atau mukallaf. Coba simak, ada 2 percakapan antara kakak dan adik tentang tanda-tanda usia balik. Tengku, ayo kita ke masjid. Aku kan belum wajib sholat. Kenapa belum wajib? Aku masih anak-anak, belum dewasa. Kakak kan sudah SMA, sedang aku masih SD. Batas dewasa itu bukan ditentukan oleh tingkat sekolahnya, Tengku, tapi diketahui dari tanda-tandanya. Baiklah, aku
Aku ingin belajar tanda-tanda balik itu. Nah, baiklah anak-anak yang soleh dan soleha, mari kita belajar tanda-tanda balik dalam fikih Islam. Yang pertama adalah haid. Haid merupakan tanda balik yang terjadi pada perempuan. Haid secara bahasa berarti suatu yang mengalir. Nah, haid menurut istilah yaitu darah yang terjadi pada perempuan secara alami, bukan karena suatu sebab atau penyakit, dan keluar pada waktu tertentu atau memiliki siklusnya. Yang kedua adalah ihtilam. Ihtilam merupakan tanda balik yang terjadi pada laki-laki. Ihtilam adalah kondisi seorang berada dalam keadaan tidak suci atau berhadas karena bermimpi atau dalam kondisi terjaga atau tidur. Nah, yang ketiga, tanda balik yang ketiga yaitu anak sudah berumur 15 tahun menurut kalender Hijriah. Nah, jika anak laki-laki atau perempuan mereka sudah berusia 15 tahun, walaupun mereka tidak mengalami haid atau ihtilam, maka mereka sudah disebut dewasa atau baligh. Tadi adalah tanda-tanda balik dalam ilmu fikih. Sekarang tanda-tanda balik dalam ilmu biologi. Yang pertama adalah laki-laki. Laki-laki adanya hormon testosteron yang berfungsi memicu atau memunculkan perubahan fisik pada laki-laki, di antaranya tumbuh kumis, jenggot, jakun, badan kelihatan kekar dan berotot, suara farau, dan pertumbuhan fisik cepat, serta nafsu makan meningkat. Nah, kemudian pada perempuan adanya hormon progesteron dan estrogen yang berfungsi memunculkan perubahan fisik pada perempuan, di antaranya panggul membesar dan mengalami menstruasi, mental lebih emosional, peka terhadap perasaan, pertumbuhan lebih cepat, nafsu makan meningkat, dan suara lebih merdu. Berikut adalah hal-hal yang dilarang ketika kita sedang berhadas seperti haid dan ihtilam, yaitu dilarang sholat, yang kedua dilarang berpuasa, yang ketiga dilarang membaca dan menyentuh Al-Quran, dan yang keempat dilarang masuk masjid dan iktikaf serta tawaf. Perhatikan cara mensucikan diri dari haid dan ihtilam. Tata cara mandi wajib. 1. Membaca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadafil akbari fardhan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah. Yang kedua yaitu membasuh seluruh badan dengan air, yakni meratakan air ke seluruh rambut dan kulit dari atas sampai kaki. Yang ketiga, menghilangkan najis. Sholat sebagaimana kita ketahui sahnya juga suci dari hadas besar. Jadi lakukan mandi wajib dengan benar ya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, apabila anak-anak sudah memasuki usia balik, maka harus memenuhi beberapa kewajiban. Nah, di antaranya adalah 1. Melaksanakan sholat dan puasa fardu. Maksudnya, di sini anak-anak yang sudah memasuki usia balik maka sudah wajib melaksanakan sholat fardu, di antaranya
sholat yang 1 hari semalam, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sementara puasa fardu adalah puasa yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Dan adapun yang termasuk puasa fardu adalah puasa pada bulan Ramadan, yaitu selama 1 bulan penuh. Dan yang kedua yaitu menutup aurat. Bagian tubuh yang harus ditutupi sesuai dengan syariat. Terdapat perbedaan antara aurat laki-laki dan perempuan. Aurat laki-laki yaitu antara pusar dan lutut, sedangkan aurat perempuan yaitu seluruh anggota tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Kemudian yang ketiga kewajibannya diantaranya adalah menuntut ilmu. Diantaranya kewajiban bagi muslim laki-laki dan perempuan wajib mencari ilmu yang berhubungan dengan akidah dan keagamaan seperti Al-Quran, fikih, dan akhlak. Belajar dapat dilakukan dengan menulis, membaca, memahami, atau mencari informasi dari berbagai sumber pengetahuan seperti dari buku, koran, internet, guru, dan orang berilmu. Demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang menyambut usia balik. Dan kita akhiri pelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.